Hari ini ISG melanjutkan kenaikannya naik 1,37%. Apakah ini pertanda ISG akan retest lagi di 6.400 ataukah koreksi? Untuk sideways dulu sebelum lanjut analisa. Disclaimer on. Ini adalah edukasi, bukan ajakan jual dan beli. Selain ISG, kita akan update beberapa saham yang menjadi trending stock. Pertama ada BUFA ya. BUFA kemarin ada volume besar, saat ini masih koreksi ya. Koreksi 2,56% dan kemudian ada bull. Yang ketiga ada TPA yang retest lagi ke support 2000. Kemudian saham keempat kita ambil BRPT ya. BRPT juga sama naik 1,92% seperti ada markup ya. Dan kemudian saham terakhir kita pakai AMMN ya. Kita balik dulu ke ISG ya. ISG inilah chart intraday-nya ya, karena memang intraday-nya sepertinya masih sideways ya, tetapi memang ada markup nih, markup di akhir sesi. Dan menariknya hari ini ada net buy asing ya. Setelah beberapa hari yang lalu masih net sell, saat ini sudah mulai beli ya. Naik ISG naik markup, tetapi ya markup dan asing masuk di 741 miliar ya. Jadi asing beli di sini ya. Ya mungkin akan ngejar di resisten ini ya, di 4.400 nih ya. Sudah mendekati area resisten ya. Mudah-mudahan besok hijau dan banyak saham yang menarik sehingga kita bisa ikut cuan. Apabila koreksi, sepertinya akan retest ke supportnya terdekat nih di 6.200. Saat ini masih sangat uptrend, sangat potensi untuk uji di 6.400. Seperti itu untuk ISG, kita tutup dulu, kita akan lanjut update beberapa saham yang menjadi trending stock ya. Kita masuk dulu BUFA nih ya. BUFA kemarin ada news mau issue akhirnya, tapi respon market kurang bagus ya. Kemarin ada buangan yang cukup besar dan hari ini masih melanjutkan buangannya ya, walaupun nggak sebesar kemarin nih. Mudah-mudahan volume buangnya sudah mulai berakhir ya, dan di area support harusnya sih kalau buangannya sudah mulai berakhir dan di area support masih ada potensi dia technical rebound. Mengapa dikatakan ini adalah support kuat? Karena ini adalah retest baru kedua kali ya ini ya. Ini sempat mantul nih, mantul cukup tajam dari 700 ya. 700 ke arah 1000 ke arah 1000-an ya. Jadi mantul cukup cukup tinggi ya, harusnya sih apabila di-retest kembali malah kesempatan beli ya. Support kuat di 700-an ya. Jadi apabila yang nyangkut di atas-atas ya jangan cut loss-nya jangan di sini ya. Jadi malah area area beli malah jadi cut loss ya. Jadi ya harusnya sih ini area beli ya di area support ya. Jadi apabila nanti mantul ada potensi cukup besar ya. Tapi apabila breakdown kembali resikonya terukur ya. Nanti bisa 3 atau 5% ya. Jadi untuk swing masih cukup menarik nih. Apabila kita bikin trading plan-nya ya nanti apabila ada pantulan lebih cukup lebar ya ini ya. Jadi, nanti risk reward-nya cukup menarik apabila kita beli di area support ya. Jadi seperti ini ya, misalkan targetkan di area sideways sebelumnya di 800-an. Sini sudah 1/2 ya. Jadi ya lebih mungkin ya bagi saya sendiri lebih suka seperti ini ya. Jadi beli di area support, jadi risk reward-nya menarik, cut loss-nya jelas dan targetnya pun oke ya. Jadi ya masih cukup menarik apabila mau swing ya. Nanti tunggu konfirmasinya biasanya di time frame kecil ya. Bisa masuk di time frame 3 menit atau 5 menit ya. Lihat juga bid offer-nya. Harus lihat konfirmasi ya, jangan sampai langsung masuk ya. Misalkan mau langsung masuk pun bisa sebenarnya. Misalkan support kuat di 700 ya, kita ngebid di 700 seperti itu ya. Tapi jangan langsung all in di 700 ya. Misalkan bagi dua nanti masuk lagi apabila sudah ada konfirmasi seperti itu ya. Sehari ini masih ada buangan tapi nggak sebegitu besar dan sudah di area support, harusnya sih ya masih ada potensi pantulan nih di BUFA ya. Kita lihat dulu Broksum BUFA hari ini seperti apa ya. Masih ada retail masuk ya di area dan yang buang LGCB nih, ya, masih ada buangan berarti ya. Kemarin juga masih ada buangan sepertinya ya. LG lagi ya. Jadi LG masih ada buangan ya. LG masih buang dan
di retail masih masuk nih XL ya, di area 757, jadi masih floating loss sedikit. Yang belum punya barang, wait and see lah, nunggu di area support sepertinya cukup menarik nih di area 700-an karena memang masih ada cenderung distribusi. Apabila ditanya saat ini BUFA trennya lagi sideways ya. Jadi apabila pernah nonton di video sebelumnya ya, apabila marketnya sideways, gunakan strategi buy on support ya, nanti jual dekat-dekat resisten ya, jadi bisa ditektokan ya. Apabila dilihat dari teknikal pakai MA juga sama ya, nih ya. MA 20 dan MA 50-nya itu saling berdekatan ini ya. Ini MA 50 kemarin di atas, sekarang di bawah. Jadi ya masih cenderung sideways ya, marketnya masih sideways nih dan memang masih kemarin ada red issue ya. Dan ternyata direspon negatif, akhirnya ada koreksi ya. Tapi nggak masalah, yang belum punya barang malah kesempatan beli di area support nih, di area 700-an. Seperti itu untuk BUA, kemudian masuk saham berikutnya Bull. Nah, ini Bull hari ini hijau ya, yang cukup menarik nih ya. Bull masih sangat uptrend, masih cenderung naik terus. Volumenya pun cukup oke ya, masih rame nih di Bull ya. Jadi untuk saat ini sih cenderung untuk scalping ya kalau saham seperti ini ya. Jangan sampai di bawah nginep. Nah, kalau nginep tuh malah kurang oke akhirnya ya, apalagi apabila ada buangan ya. Saat ini uptrend, support terdekatnya ya di low hari ini ya, di area 420-an. Ini ya kemarin sempat koreksi ya dan naik kembali ya. Ini targetnya masih cenderung naik nih, seperti ini naik. Targetnya di 480 sampai di area 500-an nih. Bahkan sampai ke area 600 nih ya untuk Bull ya. Bull juga sama nih karakternya nih, pas turun terus nih ya. Dan ini saat ini memang posisi naik ya, mungkin akan naik terus ya. Kita lihat dulu dari Brosum nih. Apakah ada akumulasi hari ini di Bull? Bull retail keluar ya. AZ masuk. Kemarin retail yang masuk. Nah, oke. Jadi retailnya sudah keluar nih hari ini ya. Tapi yang di dalam, oh masih ada distribusi nih ya. Jadi dia naik dengan distribusi nih ya. Yang punya barang SS sama AZ nih. Di 440 sampai 420-an ya. Si SS nih masih ada SS di dalam ya, masih ada SS di dalam. Jadi si Bull ini naik dengan distribusi ya, tetapi memang belum distribusi sempurna ya karena masih ada yang di dalam nih SS AZ nih di area 420 sama 440-an. Selama belum ada distribusi sih harusnya Bull masih ada potensi naik ya. Kemudian saham berikutnya ada TPIA ya. TPIA juga sama nih di area support 2000 hari ini juga saya pantau TPIA dan belum dapat barang ya. Hari ini masih lower low, saya pantau dulu ya. Nanti ada koreksi ke area 2000-an kecil, bisa spekulasi buy nih di area support juga. TPIA juga sama, saat ini masih sideways ya. Supportnya memang di area 2000, resisten terdekat di 2200-an nih. Koreksi dengan volume kecil ya ini ya. Volume kecil, oke lah. Kita lihat dulu nih Broksumnya hari ini TPIA. Hari ini masih distribusi, ini ada ZP ya. Ini XSQ masuk, retail masuk ya, XL AZ ya. Masih ada buangan ini. Hari ini masih ada buangan. Kemarin masih ada buangan juga ya. Jadi 2 hari ini masih ada buangan. Dan hari ini kemarin ada sekitar 110 ya. AKBK sekitar 110 dan hari ini masih ada buangan ya. Lumayan besar juga nih. Masih hampir 1,5 kali lipat ya. Jadi saat ini memang masih ada distribusi dan cenderung lower low. Kalau seperti ini ya mending buy on support nawar sekalian ya, apabila dikasih guyuran sekalian ya biar dapat di area 2000. Seperti itu untuk TPA ya. Volumenya sih semakin mengecil. Mudah-mudahan besok buangnya terakhir dan mulai mantul, sepertinya menarik untuk buy on weakness ya. Tetap disclaimer on ya. Kemudian masuk saham berikutnya dari tadi BRPT ya. BRPT naik tipis, kita lihat teknikalnya hari ini BRPT. BRPT masih di area nanggung ya, masih di area support masih di area resisten nih, area resisten dan cenderung sideways ya. Kemarin sempat ada koreksi nih ke area 1785 dan hari ini masih inside bar ya.
belum kemana-mana nih saat ini masih area nanggung. Support terdekat masih di low sebelumnya di 1780 saat ini area nanggung ya, kecuali malah di break sekalian 1900-nya dengan volume targetnya bisa ke area 2000 sampai 2200-an nih untuk BRPT saat ini sangat nanggung banget areanya ya, kecuali buy and breakout dan volumenya pun semakin mengecil nih. Jadi ya harganya masih naik tapi volumenya mulai mengering ya, takutnya nanti pas ada buangan malah kita sangkut di area atas ya. Kemudian lihat dari Broksum dulu hari ini ada akumulasi di BRPT, ada akumulasi ya ZP BKAK nih. Hari ini koreksi, akumulasi kemarin juga masih masuk ya. Seminggu terakhir masih ada ZPBKAK nih, masih ada akumulasi ya. Dan area atas juga nih di 1830-an ya. Makanya harganya tertahan ya karena memang average marketnya di atas ya. Jadi ya masih sideways di atas nih. Mudah-mudahan sih dia akan menggerakkan harganya ya ke arah 2000-an ke atas ya karena memang masih ada akumulasi nih di area atas ya. Jadi ya makanya masih cenderung higher high ya tapi agak secara teknikalnya nanggung ya karena memang di area resisten. Kemudian saham terakhir ada AMMN ya. Dari grupnya Pak PP ya. Sama nih teknikalnya seperti BRPT ya. Ini di area pucuk banget nih, di area pucuk ya. Apabila di breakout sekalian malah oke nih. Targetnya berikutnya di area ini ya. Di area 4.850 sampai area 5.000-an nih. Inilah dulu area sideways-nya nih. Area 5.000 target berikutnya nih apabila AMMN bisa breakout nih di area 4.400. Lihat dulu Broksumnya ya. Broksum aman apakah ada akumulasi juga? Oh, kalau di sini ada distribusi ya. Di area atas dan ada distribusi. Kemudian kemarin juga masih akumulasi sih kalau dari kemarin. Kemudian 7 hari terakhir cenderung distribusi ya. Tapi ada LGRF sini, ada BK juga nih di area 4100. Satu bulan terakhir kita lihat masih ada LGBK. Oke. Masih distribusi sih sebenarnya sih, tapi memang ada yang mungkin ya temannya juga nih ya, LGBK OKRF ya. Di area 4000-an lah ini. Di area 4000-an. Jadi ya area nanggung dan memang sudah ada distribusi tadi ya. Cenderung distribusi walaupun memang ada yang akumulasi ya. Kalau target support terdekat ya di area resisten sebelumnya ya. Di area 4000 sampai 3950-an ya. Ini adalah area support cukup kuat nih. Ini retest dulu resisten cukup kuat ya. 1, 2 kali, 3 kali baru di break di retest sekali lah. Ini sepertinya weakness-nya tuh memang seperti ini ya. Jadilah resisten become support nih. Kemudian retest kembali nih. Saat ini baru di retest 2 kali ya. Apabila koreksi ya ke area 4000 kecuali digas kembali ya ke area 5000 ya. Saat ini area nanggung apabila mau on breakout bisa ya tapi harus pastikan volumenya kuat tapi sayang sih tadi sudah ada distribusi ya. Jadi kalau seperti ini mending sekalian nawar lah di area 4000 apabila beberapa hari datang ada koreksi di aman. Seperti itu untuk ISG dan beberapa saham yang menjadi trading stock semoga bermanfaat.